Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market crypto, tapi secara khusus saya akan bahas Cardano gitu ya, atau ADA atau ADA, dimana nanti kita akan lihat beberapa berita terbaru untuk Cardano, karena ADA ini termasuk salah satu altcoin yang cukup mengalami penguatan dalam beberapa hari terakhir, dan dia juga lagi ada sentimen positif gitu ya. Nanti kita akan lihat secara beritanya, sentimennya apa, termasuk dengan analisa teknikal juga untuk Cardano ya. Apakah lebih baik kita beli dan lain-lain gitu ya, kita akan coba analisa. Jadi kalau misalnya teman-teman suka analisa altcoin seperti ini, dimana kita mulai membahas altcoin lagi, mungkin bisa komen di bawah altcoin apa selanjutnya, bisa share videonya juga, like, and kita akan langsung masuk aja ke dalam video. Untuk update dulu keadaan market crypto untuk hari ini, bisa dibilang lebih ke arah sideways ya, 0,13% secara overall market crypto. Bitcoin tapi masih stabil di area 31 ribuan, Ethereum di 1900-an ya. Kalau kita lihat selama 24 jam terakhir, beberapa altcoin juga mengalami kenaikan seperti Wave, Kusama, Tron, Compound, Graph, dan lain-lainnya. Apakah ada yang mengalami penurunan? Ada, seperti Aksi, ini Cardano juga lagi mengalami penurunan ya. Leo, Rune, Kava, beberapa juga ada sedikit koreksi ya. Kita akan langsung masuk aja untuk Cardano. Sekarang Cardano ini berada di ranking 6 gitu ya, di ranking 6. Jadi dia masih di top 10 besar. Walaupun secara harga sendiri Cardano ini sudah di bawah level $1 gitu ya. Sekarang dia di sekitar 0,6 sen ya. Kita akan lihat dulu untuk Cardano, karena dia adalah crypto layer 1, kita bisa lihat transaksinya karena smart contract-nya sudah launching juga. Di sini kita bisa lihat dari Cardano Scan, dimana sebenarnya kalau kita lihat yang diperhatikan, biasanya saya lihat dari transaction-nya gitu ya. Ini adalah sejarah transaksi-transaksi dalam beberapa hari terakhir. Di sini 15 hari terakhir, atau mungkin bisa dibilang seperti 2 minggu terakhir gitu ya. Dan kita lihat untuk jumlah transaksi, sebenarnya Cardano tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga, jadi lebih ke arah stabil gitu ya. Dia nggak mengalami penurunan yang drastis, tapi juga tidak mengalami kenaikan. Dan mungkin ini stabil di area 180 ribuan sampai 100 ribu lah gitu. Jadi bisa kita rata-ratakan mungkin di sekitar level 90 ribu transaksi per harinya gitu. Apakah ini besar atau apakah ini kecil? Sebenarnya kalau kita bandingkan di dalam chain atau network layer 1 lainnya, mungkin seperti Ethereum itu mungkin bisa millions transaksi atau jutaan transaksi per harinya gitu ya. Jadi memang masih sedikit jauh gitu ya. Karena Cardano menurut saya walaupun dia di ranking 6, tapi secara teknologi sebenarnya dia bagus, tapi ini masih development. Dia punya ekosistem gitu ya. Development walaupun sedikit lebih slow gitu ya. Lebih baik dia slow and steady, yang penting benar dan lain-lainnya gitu ya. Jadi ini untuk Cardano sendiri. Kita lihat untuk beritanya apa. Ini sebenarnya sudah sempat kita bahas, kita kasih cuplikan di beberapa video terakhir, yaitu adalah Fossil hard fork gitu ya, dimana Fossil hard fork ini akan cukup besar. Dan kita lihat dari sini ya, Cardano Fossil hard fork will be available on public testnet on June 2nd. Jadi public ini testnetnya dulu, jadi masih tes istilahnya ya. Ini di Juni 2 ya. Juni 2 ini mungkin besok gitu ya, pada saat video ini di launching juga. Dan mainnetnya, atau ini yang lebih pentingnya gitu, mainnet itu mungkin di 29 Juni. Jadi testnetnya di awal bulan, mainnetnya di akhir bulan gitu ya. Kalau misalnya testnetnya ternyata berjalan dengan mulus dan lain-lain, mungkin mainnetnya akan launching sesuai dengan waktunya tepat gitu ya. Nah, tapi di sini si GL Neto dia bahas tentang apa sih kelebihan dari Fossil hard fork secara use case-nya. Kita nggak akan terlalu bahas secara teknikalnya gitu ya. Tapi secara use case dia bahas di sini, this is the most impactful change, yaitu adalah dari Epoch Art, atau mungkin bisa dibilang dari NFT-nya dia gitu ya. Epoch Art sendiri adalah bisa dibilang NFT marketplace di jaringan Cardano ya. Epoch Art seperti ini, Cardano NFT marketplace untuk jual beli NFT. Dan kita tahu kalau seperti Ethereum atau mungkin di beberapa jaringan lainnya ya sudah support juga, yaitu adalah OpenSea, di mana teman-teman bisa juga jual beli NFT ya, kalau teman-teman yang sudah cukup berpengalaman juga. Nah, jadi di sini lebih karena untuk NFT-nya juga. Nah, sebenarnya perubahannya apa sih gitu ya di dalam Epoch Art ini, atau di dalam dia punya Fossil hard fork gitu ya. Dimana dia bahas di sini, before Fossil atau sebelum hard forknya, transactions with smart contract need to carry the whole script. Jadi untuk transaksi di dalam smart contract sendiri harus ada whole semua scriptnya lah istilahnya. Dengan ada semua scriptnya ini,
akan lebih berat lagi, akan lebih besar gitu ya size-nya. Dan karena size-nya lebih besar, otomatis gas fee-nya juga akan lebih mahal ya. Kalau kita dari sini gas fee mungkin dia bilang rata-rata sekitar 1,18 ADA atau ADA gitu ya. Dan ini before fasil. After fasil atau setelah fasil, transaction-nya ini bisa dilakukan hanya dengan beberapa script aja atau reference-nya gitu. Sebuah scriptnya gitu, jadi nggak usah semuanya gitu ya. Dan ini akan lebih kurang dari 10.000 bytes, jadi akan lebih size-nya akan lebih kecil juga. Dengan size-nya lebih kecil, ini membuat secara gas fee-nya juga, secara transaksinya gitu ya, akan lebih murah juga, lebih kurang sekitar 0,75 ADA gitu. Jadi intinya seperti ini, lebih optimize, lebih efisien lah kalau dengan adanya fasil hard fork gitu ya. Ini secara use case-nya sendiri. Dan kita bisa lihat sebenarnya ya, kalau Cardano dalam beberapa hari terakhir, ini salah satunya ya. Ini orang katain ghost, ada bahas tentang ghost chain, karena Cardano ini kan dikatain sebagai ghost chain atau chain hantu yang tidak terlalu aktif gitu ya. Tapi kita bisa lihat di sini untuk Cardano sendiri dalam beberapa hari terakhir, ternyata dia sudah melakukan volumenya juga sudah mulai naik lah, bisa dibilang seperti itu. Bahkan kalau kita dari secara trading volume sendiri ya, transaction volume di sini, dimana kalau kita perhatikan Cardano ini transaction volume adalah sekitar 9,5 miliar dolar. Dan kalau kita bandingkan dengan Ethereum yang kripto nomor 2, ini hanya 3 miliar dolar gitu. Jadi ini udah triple atau 3 kali lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi ini kita bisa lihat kenapa Cardano ini mungkin secara harga, secara hype ini mulai naik juga. Dan kalau kita lihat secara total value lock, ini adalah berapa banyak sih dana yang dikunci di dalam Cardano Network. Kita bisa lihat kalau Cardano dibandingkan dengan network lainnya memang masih jauh gitu ya. Ethereum, Binance, Avalanche, Solana gitu ya. Karena Cardano sendiri masih di posisi 31 yang tadi kita bilang, dia masih tahap development sebenarnya ya. Ini untuk Cardano. Kalau kita lihat tapi secara jumlah total value lock-nya sendiri ya, kalau kita dari sini dalam 1 minggu terakhir, Cardano ini cukup mengalami kenaikan. Ini sekitar 11% ya. Walaupun memang saya harus mention juga kalau secara ini rasionya atau market cap dibagi total value lock gitu, TVL, sebenarnya Cardano ini sangat tinggi, itu sekitar 141,7, karena jumlah dia punya total value lock dibandingkan dengan market cap-nya dia, yaitu adalah ranking 6, ini sangat tidak seimbang gitu. Makanya ini kalau kita secara rasionya sangat-sangat tinggi. Dan orang kenapa melihat Cardano ini masih berpotensi, karena kalau secara investasi, secara progresnya dia lebih lambat gitu ya, tapi pasti gitu ya. Jadi ini untuk Cardano. Kalau kita lihat juga secara dia punya decentralized application-nya sendiri sebenarnya belum terlalu banyak yang bertumbuh gitu ya. Tapi kita lihat di sini sudah ada 10 sekarang ya. Ada Sunday Swap, ada Muesli Swap dan lain-lain, lebih banyak seperti decentralized exchange gitu ya. Kalau kita lihat lagi di sini, nah secara roadmap ini harus kita mention juga, Cardano itu bukan hanya smart contract-nya sudah selesai gitu ya teman-teman. Harus lihat juga Cardano ini sebenarnya roadmap-nya sudah cukup jelas juga. Yang sebelumnya dia dari ada fase Byron yang pertama gitu ya, ini foundation-nya bagaimana. Ada fase Shelly, ini lebih karena untuk decentralization-nya atau desentralisasi. Jadi kalau misalnya kita bandingkan Cardano dengan network seperti Solana ataupun seperti Phantom, Cardano ini bisa dibilang lebih terdesentralisasi lah kalau dibandingkan dengan mereka-mereka gitu ya. Lalu ini baru saja kita alami beberapa bulan yang lalu, yaitu adalah smart contract, di mana launching smart contract kalau teman-teman lihat dengan bahasa pemrogramannya yaitu Plutus gitu ya. Nanti kita bahas sedikit tentang Plutus juga. Lalu berikutnya akan ada Basho untuk scaling, di mana untuk mempercepat transaksi, dan juga ada Voltaire ini untuk lebih ke arah governance-nya. Jadi kita lihat sebenarnya Cardano ini masih panjang perjalanannya sendiri gitu secara roadmap-nya. Ini untuk Cardano. Kalau kita lihat secara, nah ini juga Cardano is anticipating a new wave of upgrade. Jadi ini upgrade baru lah pada saat fase hard fork-nya sendiri ya, 29 Juni 2022 teman-teman bisa ingat. Dan memang fokusnya adalah untuk upgrade untuk Plutusnya sendiri. Plutus ya yang tadi kita bahas ya, lebih karena untuk Plutus mana ya di sini. Ya, Plutus is a purpose-built development and execution platform untuk smart contract-nya Cardano.
Jadi kira-kira itu untuk update-nya. Dan kalau kita lihat secara teknikal bagaimana, kembali lagi saya disclaimer on semuanya, teman-teman bisa do your own research, and setiap keputusan tetap di tangan teman-teman gitu ya. Dan saya ingatkan sebenarnya untuk market crypto untuk saat ini gitu ya, masih uncertain atau masih belum jelas juga gitu ya. Jadi jangan terlalu agresif, pastikan ada risk management dan lain-lainnya. Oke, kita akan langsung masuk untuk Cardano. Sebelumnya sempat kita bahas tentang Cardano beberapa bulan yang lalu mungkin ya, dimana sempat kita bahas Cardano ini kalau sempat udah turun dari level 0,77 ini akan drop lebih jauh lagi gitu ya. Dia sempat naik, ternyata tidak tahan dan akhirnya dia tetap drop, dan ini menemukan level supportnya di bawah sini gitu ya. Memang sedikit bawah ya, sekitar 0,39 sen, karena ini sebelumnya dia sempat ada resisten juga di daerah yang sama. Ini di tahun 2021, awal 2021, dan terkena kembali di pertengahan 2022. Untuk sekarang Cardano sebenarnya kalau kita lihat dari bottomnya, ini saya ukur bottomnya ini dari 27 Mei ya. Jadi bukan yang di sini ya, bukan yang di sini, tapi kita ambil yang di baru-baru ini, beberapa hari yang lalu gitu ya. Untuk bottomnya sendiri kalau kita perhatikan dia naik bisa dibilang sekitar 55% dalam beberapa hari saja. Jadi memang lagi trennya lagi cukup hype dan volume memang cukup besar juga di dalam Cardano atau ADA sendiri. Lalu sekarang bagaimana? Sebenarnya kalau kita lihat secara long term time frame ya, kalau kita lihat dari sini, sebenarnya Cardano ini berada dalam fase downtrend dari mulai September 2021. Teman-teman bisa lihat dari sini downtrend channelnya dia gitu ya, makin lama makin besar juga sebenarnya ya. Jadi dia di dalam fase downtrend ini dan masih belum breakout. Kalau kita lihat dari garis putih ke atas. Cardano mungkin bisa dikatakan untuk kembali lagi ke dalam uptrend pada saat dia sudah break yang atas ini gitu ya, uptrend channelnya ya, yang di atas sini. Dan memang kalau kita lihat dari sini sekarang ini berada di sekitar level 80 atau 90 sen gitu. Jadi kalau kita lihat untuk dia naik ke atas di sini untuk breakout masih harus membutuhkan 56%. Apakah bisa? Mungkin gitu ya, tapi Bitcoin sendiri tidak terlalu kuat untuk sesaat. Nah, tapi kita lihat juga di sini ada resisten yang lebih kecilnya gitu ya. Ini yang short termnya mulai dari bulan April, di mana ini garis warna kuning. Ini juga kita bisa dibilang seperti resisten line-nya dia gitu ya, secara diagonal. Dan memang dia udah sempat tes 3 kali. 1, 2, 3, dan sekarang ini reject lagi gitu ya. Jadi bagaimana? Kalau saya rasa untuk sekarang Cardano ini akan lebih ke arah fase konsolidasi, tapi kita tidak tahu karena kalau kita perhatikan dari sini testnetnya Cardano ini akan keluar di 2 Juni gitu. Jadi mungkin volume akan datang juga dalam beberapa jam ke depan juga gitu ya, dengan adanya testnetnya. Atau mungkin orang menunggu untuk mainnetnya launching di akhir bulan, itu juga bisa. Nah, tapi kalau kita lihat untuk sekarang sebenarnya Cardano ini secara time frame 4 jam ini dia tes level support dia sebelumnya. Ini berada di sekitar level 0,58 sen, bahkan ini sedikit tertahan di level exponential moving average 20-nya. Kalau teman-teman tertarik untuk beli Cardano sekarang gitu ya, kembali lagi disclaimer on, tapi kalau saya rasa untuk sekarang mungkin level yang cukup bagus adalah dia akan sedikit mengalami pelemahan. Saya rasa karena ini cukup overstretch gitu ya, dia naiknya cukup tinggi. Jadi mungkin ada potensi dia kembali lagi ke retest dulu di bawah, karena ini sudah turun dari golden ratio-nya ya di 0,618 di bawah di sekitar 0,59 sen. Jadi ada possibility untuk Cardano ini kembali testing mungkin di area sekitar area 0,56 sen atau bahkan di sini di bawah sini gitu ya, di sekitar level 0,538 sen gitu ya, di daerah sini. Jadi justru di sini juga cukup bagus gitu ya. Kenapa di sini cukup bagus? Karena kalau kita perhatikan di sini juga ada exponential moving average 50-nya. Jadi bukan hanya dia tes di area level support 382 ini, tapi dia juga tes ke exponential moving average 50-nya. Jadi akan lebih bagus kalau ternyata dia tes di sini dan dia bisa break kembali lagi naik ke atas gitu ya. Secara target yang kita perhatikan adalah volume dari Cardano dulu gitu. Kita akan melihat setelah dia tes di bawah sini, kalau ternyata dia bisa bangkit atau naik lagi, apakah dia bisa keluar dari yang garis yang warna kuning ini atau resistance line-nya gitu ya. Kalau ternyata dia bisa keluar dari resistance line-nya di sini, mungkin ada potensi untuk Cardano ini ya mungkin bisa tes ke dalam level 0,79 sen atau 0,84 sen gitu. Jadi ini masih cukup tinggi sih sebenarnya ya, 36 sampai 43%. Kalau misalnya market crypto ini mengalami relief rally gitu ya. Jadi harus lihat secara makronya juga. Jangan ditelan mentah-mentah gitu. Jadi kita harus adaptasi juga.
Jadi ini untuk Cardano. Yang pertama yang kita butuhkan adalah dia untuk breakout di sini dulu, garis warna kuningnya. Kalau ternyata dia ada indikasi pelemahan, berarti artinya itu tidak bisa gitu ya. Jadi kira-kira itu untuk update untuk Cardano untuk secara short term dengan hard forknya dia. Kalau misalnya teman-teman suka update seperti ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.